أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كذب يصف عبد العابدين. الله ظاهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Ta'ala kita segala pujian yang sempurna. Berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan, anugerah Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Di antara nikmat-nikmat terbesar Allah adalah Islam dan iman, dan kita diberi oleh Allah adalah Nabi terbaik, insan termulia sejagat raya. Beliau adalah Nabi kita, sangat kasih lawan kita, sangat sayang lawan kita, sangat perhatian lawan kita. Dan beliau adalah kada akan merasakan kenikmatan tanpa kita pun harus juga merasakan kenikmatan. Mudah-mudahan di hati kita barataan, kita punya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu di dunia ingin melihat sidin, dan terkhusus nanti di akhirat kita bisa bertemu langsung dan bisa bersentuhan dengan insan termulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kami kabar gembira, walau biru'yah, walau cuma dalam mimpi, bisa liqa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ditolong oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita tahu jasa dan tahu terima kasih. Tanpa Allah menolongi kita pada mungkin kawan. Jadi alhamdulillah, dan duduk di majelis ilmu adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berniat di hati sengaja menuntut ilmu karena melaksanakan suruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada henti-hentinya selalu tertuju kepada junjungan alam Sayyidul Kaunain, Syafi'is Saghalain, Mahbubin 'inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain, Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat-zuriatnya Rasulullah, dan semua orang yang mengikut dan meneruskan perjuangan beliau ila yaumil liqa. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Falimbani. Yang kedua di antara kewajiban kita yaitu adalah wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya. Jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada syak, ada dhon, dan ada waham. Sejak kita berisi keyakinan ini disuruh Allah, mulai akil balik harus berisi keyakinan, yaitu adalah Tuhan kita, zat wajibal wujud, bersifat yang kedua yaitu qidam, artinya sedia. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Falimbani ringkas: pertama wujud artinya ada, kedua qidam artinya sedia. Ke situ jadi
Lalu supaya kita sama-sama tahu memakai dan memaham, mengambil barokah, sama-sama ulun dan pian barataan, sama-sama kita belajar kepada kitab yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya tentang sifat 20 supaya nyaman memakainya. Artinya sedia, yaitu Allah Ta'ala bersifat qidam, artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Kita berisi Tuhan zat wajib al-wujud jalla jalalu wahdah, yaitu sifat sidin. Sedia itu kadeda berpermulaan, kadeda awalnya, kadeda didahului oleh tiada. Itu Tuhan kita. Kita didahului oleh tiada. Asalnya kita ini tiada, lalu diadakan. Tiap-tiap yang diadakan pasti ada yang mengadakan. Tiap-tiap yang diadakan pasti ada yang memproduksinya. Tiap-tiap yang diulah pasti ada yang maulah. Nang diulah harus tahu diri. Nang diulah harus tahu terima kasih. Nang diproduksi harus tahu bersyukur kepada nang memproduksi. Jadi syukur kita kepada Allah Ta'ala karena satu dari sifat Tuhan kita, maka menambah makrifah kita kepada Allah. Makin kita banyak tahu tentang kekasih daripada batin kita ini, yaitu zat yang maha sempurna, maka semakin terbuka hijab, yaitu makrifah. Inandu siapa Tuhan kita, punya nama Allah, sifatnya sedia. Sedia ialah tidak didahului oleh tiada. Nah itu maka mustahil Tuhan didahului oleh Adam, yakni tiada. Kita didahului oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala wal awwal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Maksudnya seluruh makhluk sumbernya daripada Allah, dan seluruh makhluk akhir kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmunya tahu. Kemudian kena kita cara mengamalkan daripada qidam ini ada amaliyahnya juga, supaya ilmu dan amal bujur-bujur tafakai. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Satu, kita barataan ini pasti cinta dengan awak kita, dengan wujud kita barataan. Igihnya kayaknya, ya kayaknya kada cinta, ya kada pemandian atau bertahun-tahun. Ya Allah. Karena cinta, karena sayang, ya mandi. Okon dia bermodal nukar sabun, bersih. Iyalah. Karena ada sabun muhan. Mudahan bersih tomun putih, mundasar hirang yang ada kau diputih-putih hijau atau main. Cuma niat membersihinya. An-nadhafatu minal iman, karena bersih itu sebagian daripada iman. Kalau bang hendak tabung mas kada orang niat bersabun kada juga. Karena sayang lo barataan sayang lawan batang tubuh ini. Mari tafakkur sebentar merenung. Amun pian bujur sayang lawan muha, lawan hidung, telinga, garis miring seluruh batang tubuh pian cintai. Makanya bila ada orang mengipit tegancangnya nak membalas. Ada sayang bang lu sakit ya. Iya bujur jiwa.
Amun bujur sayang berarti yang mana kita tahu di dalam tauhid Allah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala adalah yang memproduksi manusia. Jadi Allah nang maulah manusia ini bukan mama abah. Mama abah hanyalah wasilah sebab perantaranya. Kita berataan insyaallah. Kemudian sudah tahu demikian, apabila kita mencintai tubuh kita, awak kita ini, alangkah kita ada berpikirnya apabila kita kada terlebih amat sangat mencintai nang memberi anugerah awak ini. Mun kita tuh sawat, otak kita kada tembus, kita tuh cinta dengan awak kita ini, tetapi kada mencintai nang memberi awak ini, kada mencintai nang telah maulah kita, kada menyayangi nang telah memproduksi kita. Ini otaknya tumpul. Ayah Allah tumpul ini. Sedangkan kita sudah nih tengah bulan semalam sudah dijelaskan, sudah kita kada minta tangan, kita kada minta mata, kita kada minta hidung, tapi Allah beri sempurna. Alangkah bersyukur luar biasa kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan ini. Nah jadi itu, jadi apabila kita bujur beriman dengan sifat hidupnya Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala adalah Tuhan zat yang pantas disembah, adalah sidin bersifat sedia. Arti sedia yaitu tidak ada permulaan bagi zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makhluk barataan ada permulaannya. Itu jauh bedanya sudah. Jadi kalau pengada di hati tegretek potongan tak jadi Tuhan. Ada kawa lain. Lagi. Atau ada juga mengaras apa ngarannya ini nang banyu mani lalakian ya, digabungnya lawan banyu mani bebinian, dibuat dalam tabung jadi apa ngarannya? Jadi bayi tabung, ya potongan banyak nah hendak jadi Tuhan. Artinya kawa maulah manusia, tapi nya kada sadar nang maulah banyu mani itu siapa? Kawa kayaknya maulah banyu mani. Berarti nang maulah adanya air supermak itu, permi kan barang itu adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tabung itu pun kada ada izin Allah Ta'ala tetap kada jadi jua. Inggi mudah-mudahan kita ini tahu batahur budi lawan Tuhan, tahu batahur jasa, sehingga kita digolongkan dari hamba-hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuhan ini maulah dasar sugih Tuhan. Kada ada nang samanya, pian menulunnya nang angkat tangan sudah. Karena kau menghitung jangankan mulai umatnya Nabi Adam, umatnya Sayyiduna Muhammad saja berapa ciptaan Allah lah. Kada nang samanya, mirip juga tetap kada sama. Hidung sama mancong, hirangnya sama umpamanya, batisnya belain. Ini menandakan kesugihan Allah. Luang hidungnya lain-lain, menonggol-nol dalam halus, macam-macam. Sebujurnya kita menpinandu bujur sudah ma'rifah kepada Allah, semakin banyak kita lihat dan kita perhatikan, semakin kita pinandu akan kesugihan dan kekayaan Allah Ta'ala. Kuasanya pian Tuhan maulah makhluk bermacam-macam, nang kada ternilai berapa jumlahnya, Tuhan sanggup kada dasing samaan.
Allahu Akbar. Dasar jagau Tuhan, dasar akbar Allah. Selain daripada Allah memang kada ada yang akbar, karena Allah lah yang akbar. Selain daripada Allah hakikatnya kecil barangkali. Inya orang apabila hendak mau derajatnya diangkat Tuhan tinggi di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Karena di sisi manusia itu berapa banyak orang yang mulia di sisi manusia, kada tentu mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang dianggap hina di sisi manusia, berapa banyak orang itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau wujud orang itu hendak mulia di sisi Allah, maka inya bakayakinan selain daripada Allah kada ada yang akbarnya. Bila inya menganggap selain daripada Allah akbar, besar, arti besar ini kadamun gonol lain itu benda. Ini segala-galanya, maka apabila kita bakayakinan selain daripada Allah ada yang akbar, maka kita hina di sisi Tuhan. Tapi bila selain daripada Allah semuanya kecil, nang akbar hanya Allah, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Urusan halus saja barataan, ujian cobaan itu halusnya barataan. Apabila urusan-urusan kita itu diserahkan kepada yang Maha Akbar, maka halusnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halusnya jadi qada wa qadar. Inya jadi berat urusan masalah perkara ujian dan cobaan itu, karena kita kada menyandarkan kepada yang Maha Akbar, karena kita merasa kawak memikirkannya dan mengurusnya. Inilah yang maulah mau kepala. Jadi belajar bujur-bujur, yaitu berlindung kepada yang Maha Akbar, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita berataan lagi produksi Allah, yakin sudah berataan, yakin mama abah wasilah perantara sebab nikmat hidup diberi Allah, nikmat diadakan Tuhan di alam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar menghendaki kita, bila Allah menghendaki, Allah sayang, Allah cinta. Nyatanya diulah Tuhan. Jakanya Tuhan kada sayang, kada diulah sini. Jadi mudah-mudahan kita kada protes lawan Tuhan. Mudahan kada jadi hamba nampak anggapan. Jadi apa yang terjadi, mudahan kawa menerima. Ridha benar. Ridha itu hati himong tongai. Unda reda bana bisi abah sidinto, tapi hati begerugut tuh lain reda. Reda itu hati tetap gembira walau menerima nang pahit-pahit daripada Tuhan. Nang pahit-pahit itu adalah nang kada diketujui nafsu. Nafsu kada hakon garing. Kada hakon nafsu tuh garing. Nafsu kada hakon kepisah lawan ini dan itu. Kada hakon itu nafsu. Jadi hati tetap himung gembira di dalam menerima sesuatu yang telah ditentukan Allah, walau nang pahit-pahit, nang kada nyaman. Inggih reda itu kada sembarangan terima, hati himung. Batis umpamanya lumpuh, kepala sakit, parut sakit, tangan lemah. Nah, kawa ka hati himungnya, kawa ka hati gembiranya, kawa ka hati tetap sangka baiknya dengan Allah. Apabila kada kawa berarti belum makam reda kita. Reda itu hati terus menerus tetap senang, tetap gembira, menerima ketentuan daripada Allah, walau nang didatangkan Tuhan nang pahit-pahit. Inya mun nang nyaman-nyaman, nyaman ja.
Inang putus berpacara, terus siap-siap hati siap-siap. Makanya jangan main-main kalau sudah urusan hati, jangan main-main, jangan main-main. Adik-adik nang sangat ulun sayangi dan ulun cintai, jangan main-main dengan hati dong. Kenapa bila pian sakit hati mau bujuran, lalu memadahkan orang dia salah, bungulan dia pada setia, tapi menduakan aku. Emangnya siapa seorang? Jual kan? Kayak nang pembongas itu juga. Hati-hati jatuh cinta, hati-hati bujuran, rugi kena kita. Orang kawin seorang begundul, nampak. Tapi mun sudah ditinggalkan orang, kada usah ditangisi. Gasan apa jua menangisi orang yang sudah kada mencintai kita lagi jua. Gasan apa jua air mata harus gugur demi orang yang sudah kada sayang lagi lawan seorang. Baik mencintai Allah dan Rasulullah, nang bujur sayang benar lawan kita, nang bujur kada memisahi kita, nang bujur benar menjaga kita sampai ke kubur, sampai di jembatan Syiratul Mustaqim. Bahkan Rasulullah kada akan menikmati sesuatu kenikmatan kecuali bersama umatnya, yaitu kita. Untunglah diisi Rasulullah kita, untung luar biasa. Cuma tergantung hati masing-masing dan perasaan. Siapa yang merasa untung diisi Rasulullah, maka imannya semakin ditambah-tambah oleh Allah Ta'ala, makin ditambah. Makanya acara maulid itu adalah untuk satu menambah keimanan kepada Allah. Hati makin kuat, hati makin yakin, dan ditambah pulang dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda cinta benar lawan Nabi Muhammad, bunda sayang benar je pian, tapi akhlak Rasulullah kada pian turuti. Ini cinta-cintaannya. Akhlak Rasulullah yang mana kita tahu dituruti itu orang cinta. Pian tu mengidolakan umpamanya seorang pemain bola, sampai bajunya sama nomornya, punya nomor sangat juga tuh. Inggih, karena cinta ada hawa. Dia tidak anak-anak halus. Bilanya siapa yang diidolakannya, diturutinya. Nah, mudahannya mengidolakan Rasulullah. Mudahan anak-anak kita mengidolakan Rasulullah di dalam pikiran dan hatinya, sehingga akhlaknya pun menurut Al-Imam Busiri, tanda orang cinta adalah mengikuti akhlak orang yang dicintainya. Jadi mun orang cinta kada mengikuti akhlak orang yang dicintainya, ya bahan berjumpa, kada mau jumpa. Nah itu. Gijakan nang jakat oleh suara bungas nang diumpat ini penyanyi, yaitu sampai bercahar-cahar supaya kawak menuruti anu tinggi suara artis yang dicintai. Gitu. Jadi mudah-mudahan arahkan cinta kita kepada nang bujur, lawan lalakian nang balung babini pesan ulun, jangan tapi menjanji anak orang, jangan kasihan orang berharap kawin ke lain kena, jangan tuh bujuran, kasihan inya, kasihan umma abahnya. Apa aja orang lading emas, lading belati ditusukakan ke ikan hiu, ading bungas jangan belaki nunggu abang nuntut ilmu. Limbah bulik kawin ke lain pebiniannya maka menghadangi kasihan. Ini pesan ulun, jangan tapi memberi harapan lawan bebinian kasihan. Munnya ada sampai umur, ilmunya tahu sudah, duitnya ada, baik kawin bujur-bujur sudah.
Nggih. Musyawarah juga lawan kuitan sawir. Bamunya kadada gawe itu. Mudahan anda kawin cukup lakas duitnya, minta cukup dengan Allah, minta cukup dengan Allah. Nggih, mun minta banyak aja 10 juta banyak, 20 juta banyak, tapi orang minta 60 juta. Hah? Lah ini ilmu tuh, ilmu. Minta tuh cukup kepada Allah. Jangan kita hendak kesambit cukup minyak tuh nah cukup. Duit tuh pakai di kantong orang jual minyak ada dah. Nggak apa-apa. Ini cukup. Ayo bujuran. Ini ilmu luar biasa. Minta cukup tuh pada dasar. Bujur. Ini sudah permintaan ujar guru bangil. Jangan tapi pina betele-tele. Artinya ringkas saja. Di antara orang-orang ahli mahabbah itu kada tapi wani banyak permintaan. Di antara permintaan mereka adalah minta sempurnakan nikmat. Minta sempurnakan nikmat, kurang lebih garis miring cukup. Iyalah. Hendak makan di warung umpamanya ada duit tapi orang 35.000 makan seporsi di warung seorang sama duit 15.000 kada cukup. Bilanya sempurna itu nyaman. Karena apa? Ketika kita berniat minta sempurnakan nikmat kepada Allah, di dalam keyakinan kita tidak ada yang menyempurnakan segala nikmat kecuali Zat yang Maha Sempurna. Kalau tahu bukan kehebatan aku, bukan kelihayan aku, dan bukan aku harap usaha sebagainya kada. Kenapa jadi sempurna nikmat? Karena nang memberi nikmat dari Zat yang Maha Sempurna, yaitu Zat wajibal wujud Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan itu ilmu luar biasa. Itu di dalam karangan sebuah kitab Ibnu Athaillah atau li Ibni Athaillah. Ilmu luar biasa dan itu termasuk amaliyah al-hakir wal fakir. Minta cukup, apa aja minta cukup dengan Allah. Minta cukup. Allah tergantung sangka hambanya, ana indallah bi abdi. Makanya hati baik-baik lawan Tuhan. Hati bagus-bagus lawan Tuhan. Jangan sampai hati macam-macam lawan Tuhan. Bagus sih hati. Bila hati kita rusak, karena menurut apa sangka kita itu bisa terjadi dengan diri kita. Kenapa? Ya itu mah. Bebinian jolah bagus-bagus sangka munai lawan Tuhan. Lawan laki bagus-bagus juga sangka, jangan nyangka ini itu bujuran ninya. Kenapa? Karena Tuhan mengabulkan. Kenapa jadi Tuhan kabulkan? Karena ujar Tuhan menurut sangka hambaku dengan dia. Nah itu jadi baik-baik sangka dengan Allah. Karena kada ada ruginya kita husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Tapi bila buruk sangka, nah ini berbahaya. Kadada yang paling di bawah daripada keburukan kecuali buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kitab. Dari firman Allah Ta'ala wal awwal wal akhiru, sebujurnya dalil ini yang dipakai wal awwalu aja. Tapi disambung di dalam ayat wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Maksudnya di dalam tafsir adalah seluruh makhluk ulahan Tuhan datang dari Allah dan seluruh makhluk kembali kepada Allah. Di mana awal mulainya, disitulah akhirnya. Di mana awal mulanya, disitulah akhirnya. Kalau tawaf itu mulai Hajarul Aswad, maka akhir tawaf di Hajarul Aswad. Munyak ada sampai Hajarul Aswad, ada sempurna tawaf mulanya. Ada sempurna. Amin. Amin. Mudahan baratan dina kawat baratan. Amin ya Rasulullah. Amin.
Dan walau pada saat ini kita kada kawal lagi, cuma jangan khawatir. Apa salahnya kita minta terus kepada Allah agar kita diberi anugerah oleh Allah. Kita pun termasuk orang-orang diberi nikmat besar oleh Allah, yaitu melihat Baitullah, dan kita pun bisa tawaf di Baitullah, dan kita pun bisa mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Mudah-mudahan barataan kabulkan doa, berkat majlis ilmu, dan berkat bulan Rabiul Awal, berkat bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bulik tadilah, buliki sedikitlah. Mudahan Tuhan anom kakanakan kau memakai barataan. Inggih kau mengamalkan barataan, karena ini keyakinan. Bila rusak keyakinan, akidah, i'tikad, punang lainnya berbahaya. Mun kita tadi sudah tahu sayang barataan lawan batang tubuh atau jasad kita atau jasmani kita atau wujud kita, barataan sayang. Biar Tuhan sayang juga, wujuran. Nah, apabila sayang, bakal lebih sayanglah kepada nang memproduksi kita, nang memberi kita, nang mencukupi kita, mengasihi kita, dan kada pernah memisai kita, yaitu Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita barataan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tahu diri bahwasanya aku diulah Tuhan. Makasih benar. Makasih benar. Jadi semua kita. Jadi mau kada mau tinggi, karena kita barataan produksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah diproduksi Tuhan, maka amaliyah daripada qidam, maka patut bagi mukmin mu'taqid mengiktikadkan bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya Allah adanya. Insyaallah pada bulan akan datang pian bawanya kena ada di rumah. Ini kitabnya tipis ya, untuk masalah tauhidnya ya. Jadi kita mengambil berkat karangan Al Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya yang sering dibaca Abah di sekumpul. Dan tabarruk berkat guru, berkat Habib Usman Badawi, dan berkat guru-guru kita barataan diberi paham nang bujur sehingga punya i'tikad yang sempurna, sebagaimana Allah memberi para orang-orang yang sempurna i'tikadnya. Dan bagaimana Imam Tauhid Abu Nasr As-Sari Abu Mansur Al-Maturidi, dan kita diberi demikian juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi amalan daripada qidam ini adalah untalannya, amaliyahnya memperbanyak memberi syukur kepada Allah, terima kasih, baik dengan lafaz alhamdulillah, baik dengan lafaz lakal hamdu, atau wasyukrulillah, atau yang lain-lain pujian-pujian kepada Allah. Almarhum pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Falah, Al-Alim Al-Allamah Ki Haji Muallim Muhammad Sanira. Nah ini kadada bilanya kada bapandar muntung sidir biar guru apa? Syukur harus tu jenang keluar, syukur. Mau punya ada kawan ngaran syukur tiga, jangan banyaring. Jangan. Syukur itu bahasa Arab tapi sudah menjadi kayak bahasa kampung. Syukur itu terima kasih kepada Allah. Syukur itu kan terima kasih. Bahkan nama Allah Asy-Syukur adalah di antara nama Asmaul Husna, di antara 99 nama zat wajib wujud Allah Ta'ala, yaitu yang 99 di antaranya ada Asy-Syukur, yaitu yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Allah melajari kita barataan cara berterima kasih nang bujur. Terima kasih itu membalas kebaikan. Jazaul ihsan ilal ihsan.
Umpamanya kita berselawat lawan Rasulullah sallallahu ala Muhammad, Allah membalas 10 kali. Di 10 kali balasan Tuhan ada rahmat 10, ada reda 10, dan ada ampunan 10 dari Allah Ta'ala. Ya, artinya sedikit gawian, halus gawiannya, wonol balasannya. Tinggi. Kenapa Allah melajari? Supaya kita hambanya Tuhan menjadi abdan syakur, yaitu hamba yang tahu terima kasih, karena Tuhan kita telah melajari kita bertahan kayak apa cara terima kasih sang wujud. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahu membalas atau bertahur budi, bertahur hutang akan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak alhamdulillah, banyak syukur. Amaliyah qidam memperbanyak syukur, memperbanyak syukur. Dalam kitab sini ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim. Di antara syukur yang luar biasa ditakdirkan Tuhan sebagai orang yang beriman dan sebagai orang Islam. Oh, ini yang diminta siapa? Kena minta yang lain. Walau mengemis kepada Allah agar kita tetap dijadikan Islam dan beriman dan tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur itu ada 4 rukun. Yang pertama, syukur itu memandang semua nikmat datang daripada Allah, dari siapapun sebabnya. Umpamanya Abah Ajis memberi ulun rokok, tinggi rokok apakah? Contoh aja dah, sidin memberi ulun rokok, di hati ulun tetap memandang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dasar Allah yang memberi ulun melewati memakai batang tubuhnya Abah Ajis. Ya Allah, itu tak. Kada boleh di hati ulun umpat meyakini di hati ulun adalah hanya sekedar memandang Abah Ajis. Ulun kada tahu ngaran sidinnya jadi Abah Ajis. Abah Ajis ajizun tu mulia. Ya, mulia lah. Ajis tu mulia. Berarti Abah yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Gini kada memuji mengangkat sini, kada bujuran tak boleh jauh buat guru-guru ini bujuran. Azizun tu mulia lah, Aziz. Jadi bila ada pembinian Siti Ajizah, Sulaiha bagus juga, Laila bagus juga, bagus juga, pendinginan, hendak goreng terus lagi. Ada kan? Terela kalau alhamdulillah. Nah gitu. Tapi amun ujar ulun, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah ini ulun kada badak ngarannya. Karena nang mau unjuki memberi rokok sebungkus ini Abah Ajis, Allah menyuruh berterima kasihlah dulu kepada manusia. Siapa nang kada kau bujur berterima kasih kepada manusia, kada akan munjur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pang langsung ke Tuhan ya. Sekali lagi hati kita memandang yang memberi itu adalah Allah. Jasmani jasad zahir kita tetap disuruh berterima kasih kepada nang menjadi sebab. Nang di dalam tetap di dalam, nang di luar tetap di luar. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai, apalagi bersuara. Dasar Tuhan yang menggadakan ikam, aduh ini ya anu baju kaos tak keluar lalu. Jangan kerusak lagi di hatinya, di hati kita memandang Abah Ajis ini pegawai
bekerja, berbuat, memberi tadi semata-mata pandangan kita dasar Allah nang mahandaki melewati Abah Ajis memberi muntung berterima kasih lawan sidin. Muntung kita berterima kasih lawan sidin, karena dalam hadis kada dinyatakan orang awak bujur bersyukur dengan Allah tanpa bersyukur dulu dengan manusia. Syukur tadi kan terima kasih, arti syukur tadi terima kasih, artinya kada kawa bujur berterima kasih kepada Allah kecuali berterima kasih dulu kepada manusia. Itulah lagi mudah-mudahan. Ini jangan terpaling-paling ya nak. Ini sedikit-sedikit nak membuka di dalam. Jangan yang di dalam itu sudah, apalagi dalam selawar jangan dibuka. Jangan, artinya nang pun maaf loh. Nang di dalam tetap di dalam juga, jangan tapi dikeluarkan. Jangan. Cukup aja sudah anda muntung kita perwakilan mengucapkan makasih. Mudahan Allah Taala membalas kebaikan pian sebaik-baik balasan. Mudahan melipat gandakan semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jahirnya sidin memberi ulun. Hakikatnya sidin berkirim wara. Ampun sidin tatap, ampun sidin tongay. Ulun ini sebagai tikija. Makanya siapa yang cinta dengan duit, siapa yang cinta dengan hartanya, supaya ternikmati, kirimakanlah kasih. Allah Ta'ala akan memberikan kena apa-apa yang dikirimakan. Ya sedekah ngarannya, infakah ngarannya, hadiah ngarannya. Iyalah. Sekali sedekah dibalas Tuhan berapa? Satu, kadang dibalas sampai 10 kali lipat. Balasannya apa? Kena di akhir. Semakin ikhlas, semakin banyak balasan Allah Ta'ala. Berarti secara hakikat berkirim sidin. Dasar duit sidin juga, kapan sidin menikmatinya? Mulai awal barzakh, situlah akan menikmati balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awalul akhirah barzakh. Awal akhirat adalah alam barzakh. Situlah balasan yang bujur. Amun di dunia belum bujur balasan. Belum. Jadi tetaplah berbuat baik kepada siapapun, walau orang itu kada baik lawan kita. Ini bersedekah memberi itu, namun masih memberi orang yang awam memberi kita dan baik di lawan kita, itu alhamdulillah nyaman ja. Yang berarti memberi orang yang kada so baik lawan kita, kita berat. Tapi kita awam melakukan, kenapa? Ada tuh pandangan yang bujur, ada tuh pandangan kita nang bujur. Ya, alhamdulillah. Jadi rukun syukur yang pertama adalah kita memandang semua nikmat datang daripada Allah Ta'ala. Pandangan hati dari siapa aja, umpamanya Haji Iqbal atau siapa lah, itu semua umpamanya tetap pandangan hati yang memberi nikmat adalah Allah. Dan kedua, hati himung, hati senang, hati gembira. Yang kedua rukun syukur hati gembira karena nang memberi ini nang maha pengasih, maha penyayang, maha kada melupakan, selalu mengawani. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Iyalah, berarti kada suah lawan misalnya terus-terusan. Jadi kadang karena senangnya karena Allah lah, senangnya karena Allah. Maunya karena Allah bahaya ya. Tinggi hilang Allahnya nangis kan. Dah. Kini pun anak, bini, kemanakan, pemerintah, jiran, siapa aja, kawan semua, nang baik lawan pian, hakikatnya Allah pun nang baik. Cuma Allah memakai batang tubuh mereka untuk mengasihi pian. Makanya pujian itu memuji siapa aja, menyanjung siapa aja, memuji guru kah, memuji wali kah, memuji
para habaibkah, memuji para zuriatkah, bahkan sampai pujian itu kepada puncak pujian itu memuji Sayyiduna Muhammad, tetap seluruh pujian miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Muhammad nang bagawi, Allah nang ampun gawian. Berarti karam di dalam wujud itu nyata sudah adanya. Jadi harus tahu anak memuji abahnya, jangan pindah kuji kuitan berduluan. Perantaraan abah mama, perantaraan kawan, perantaraan sahabat, perantaraan jiran, nang mereka memberikan sanjungan dan pujian kepada kita, nang dipuji sadar diri dong bahwasanya hakikat semua pujian miliknya Allah Subhanahu wa taala. Aku kada mungkin bisa berbuat baik tanpa Allah nang menolongi aku. Aku kada mungkin kawah mengganihinya, aku kada mungkin kawah memberinya duit dan sebagainya tanpa Allah nang mengasihi dan selalu menolongi aku. Berarti seluruh pujian, puncak pujian, bahkan sampai kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, tetap seluruh pujian milik Allah dengan sempurna. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta sekalian. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kedua kita memandang nikmat tadi himong hatilah dan senang. Inggih biar anu barian Tuhan tuh anu nya nang ngaran kakasih Bang. Nang kiriman kakasih ini walau gabin ajak ulun gesah. Dulu waktu pondok di Ibnul Amin gini anu apa ngarannya menjadikan pelajaran jalan kita pada Ta'ala agar kau menghargai yang telah menjadikan sebab kita diberi nikmat hidup oleh Allah. Dulu bila dikirimi almarhum mama anun abah mulai rumah kotak mie itu misakura barilah lawan babin wong itu ulun sayangi sakura tuh ulun cium-cium dulu bujuran karena dulu tuh jarang bulik, paling lakas 2 tahun ya kau bulik sekali. Ini kenapa? Karena nang mengirim ini adalah anu kerinduan hati. Padahal gabin di warung banyak banyak. Jadi sayang. Kenapa? Karena nang memberi, nang mengirimi, nang mendatangkan ini adalah dari kekasih hati kita, dari kerinduan hati kita. Lain, cobain mondok, cobain dari Jawa itu 3 tahun ada kiriman abah mama, lain rasanya, lain bujuran tuh. Biarnya 1000 sama sana, biar kada berharga bagi orang, tapi bagi orang yang punya cinta sangat berharga, sangat berharga. Gini ini gabin, tinggi padahal di warung gabin juga banyak ya, tapi lain. Tapi insyaallah tahu aja tomara saja. Kayak apa nang datang dari kekasih, kayak apa nang datang dari orang yang kita cintai dan mencintai kita, yang sangat menyayangi kita dan kita pun sayang dengan mereka. Ketika setahun 2 tahun kita ada bertemu dan kada berjumpa, ada datang kiriman sidin, senangnya hati, gembiranya hati, senang lah. Ya kanak-kanakan lah ini anu pacaran memberi padahal pentol wara 3 biji iya itu tumbur serumahan dia tahu makna memberi ini itu nama anu apa jawab soalnya itu apa wara aja apa keungahan kehimungan itu apa bahasa sungai ya Pak kehimungan itu apa arai ya arai benar tinggi arai benar bosan kayak itu juga senangnya nih apapun nang didatangkan Tuhan, apapun nang dikirimi Tuhan, apapun itu, tapi hati menyambut gembira. Kenapa? Nang memberi ini nang hebat, nang memberi ini kekasih, nang memberi ini ada pernah melupakan aku. Iya, mudah-mudahan.
Hati kita nyambung. Jadi hati kita nyambung. Ketika Allah beri kita sesuatu, hati kita nyambar, langsung nyambung, langsung ada gembira. Karena jangan tapi taiti pemberiannya, bila taiti pemberiannya bisa bilut. Gini Tuhan bari kadang banyak, kadang dikit. Inggih, bari Tuhan hari ini 50.000, jaka Tuhan ini 75 aja. Inggih, isok 75, jaka 100. Nafsu nih ya, karena bujuran enggak, jadi sangguinya akan setengah 200, jangan lebih main selawi di bulu kita, nggak senang kan juga, cuma terus enggak itu maksudnya. Jadi mudah kita jangan maitip lah, ampun maaf antara laulun untuk membukanya, jangan maitip pemberian Tuhan tuh ganal kehaluskan. Karena apabila pianta itihi membiasakan pemberian Allah itu, maka jitu ada bujur syukur. Kenapa jadi kada bujur syukur? Karena Allah mendatangkan kadang banyak, kadang sedikit. Waktu banyak himung benar, waktu sedikit, nah ini nang berbahaya. Kenapa jadi berbahaya? Lantaran kita kada bujur memandang nikmat. Nang dipandang adalah nang memberi itu, nang kada pernah melupakan kita. Bukan sekadar maiti nikmatnya. Jadi nikmatnya itu walau halus tapi nang memberinya honor. Kekasih kita. Yang ketiga baru untung kita disuruh mengucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu rukun syukur yang ketiga. Yang pertama adalah memandang seluruh nikmat datang daripada Allah walau lewat siapapun. Yang kedua hati gembira, gembiranya hati karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar karena nikmat tapi memandang kepada Allahnya. Yang ketiga adalah untuk memuji-muji, menyanjung-nyanjung, mengagung-agungkan akan Allah Subhanahu wa taala. Untung itu alhamdulillah ka, bersyukurillah ka, lakal hamdu ka, puji-pujian kepada Allah. Yang keempat adalah menggunakan pemberian Tuhan tadi kepada jalan yang diridai Allah. Itu kepada Allah. Kalimatnya menggunakan nikmat ke jalan Allah. Jalan yang diridai Tuhan. Jangan menggunakan nikmat Tuhan kepada yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi sudah, kemudian mendurhakai Tuhan pulang. Sudah diinjami sudah, menyakiti kepetuanan. Nah ini ngalih. Kemudian itulah di dalam rangkaian 4 syukur, 4 rukun syukur. Bila terkumpul yang 4-nya itu, barulah dinamakan orang itu bersyukur. Mun kada terkumpul ke 4-4-nya, belum sempurna syukur. Kemudian setelah tahun yang 4, syukur itu senang terus, gembira terus, dan ketujuh memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Syarat pamantang orang nang mengamalkan syukur, jangan pernah merasa kurang. Jangan pernah merasa kurang. Gini penyakit. Bila pian merasa kurang, ini nang mula sakit hati kita. Nggih, wujuran. Kenapa jadi sakit hati? Ini sambungan ayatnya itu inna adzabila syadid itu Allah. Lah sambungan ayat syukur nih. Sambungannya dah inna adzabila syadid. Nang maulah hati gelisah, hati sakit, hati kada tenang, kita kada bujur bersyukur dengan Allah. Siapa nang kada bujur bersyukur kepada Allah, ingkar nikmat ngarannya. Siapa ingkar nikmat, tunggu inna adzabila syadid. Ajak Tuhan sangat amat pedih. Oh tahan aja guru aja. Hai Tuhan jangan dilawan. Nang mengirim sakit hati itu Tuhan. Nang mengirim gelisah itu Tuhan. Nang mengirim kekhawatiran, rasa takut dan sebagainya. Ini bila sudah tinggi rasa takutnya, kekhawatiran, naik ke masam lambung. Naik timbul mah aja pikiran ka banyak.
Iyalah, tapi mana asam lambung bujuran, biar kada berpikiran lah. Ini nang Allah menurus. Ya kan? Enggak wali-wali Tuhan itu bang. Nang Habib Ja'far bin Syekh. Ya Allah. Komplikasi penyakit nang gono-gono atau kumpulon sini, levernya, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya. Wah, penyakit nang gono-gono nang membahayakan barat tangan. Tapi kau aja tak urihing. Kita ini inggih batisnya buruk. Ya kata awal lagi tak urihing. Berat. Ada kalau orang meminta banyak dengan Habib Ja'far bin Syekhan, panjang abadi syukur berkat Habib Ja'far bin Syekhan. Sebab itulah Pasuruan Bangil itu menjadi daerah yang penuh keberkahan. Asalnya gersang dan sulit di sana orang mencari urusan-urusan daripada nafkah ini. Berkat sidin Allah Subhanahu wa taala memakmurkan daerah itu. Waktu itu ada orang minta banyak, lalu di hati maheterat kabul jualah doa sidinnya penyakit menyeraput kada sing ampihan. Lalu kedengaran oleh Syekh Al-Arif Billah Habib Ja'far bin Syekh ikam jersidin panderan hati nanti orang yang datang tamu tadi kadang-kadang sidin seandainya toko andaki tumor koninya sebuting tumor nang penyakit itu ke andaki ke ikam isok mati ikam di sini aku nang menyeraput ini na penyakit dalam hendak ada kehitungan lagi masih kawaja melayani ikam. Allah tinggi luar biasa. Jadi kenapa? Memang orang-orang wali itu wajib isi penyakit. Orang-orang wali itu wajib isi penyakit. Namun mereka tetap hatinya gembira kepada Allah. Tetap hatinya senang kepada Allah. Kenapa? Karena reda tadi adalah hati gembira menerima ketentuan daripada Allah walau nang pahit-pahit. Beda dengan hati kita. Ya kita mudah nang nyaman-nyaman nih barang bujur bersyukur. Nang nyaman-nyaman nih diberi Tuhan mudahan kita termasuk bujur menjadi hamba nang bujur-bujur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan. Jadi jangan lagi kita merasa kurang atas pemberian Tuhan. Jangan lagi hanya menyetiti kurangnya. Anu bebinian ka bila taitihi sifat laki di segi kekurangan laki lalu tehina benar. Aitu jual lakian apabila taitihi sifat kekurangan bini lalu tehina bini kena. Nang bahaya ni sampai kakuitan orang disempati, sampai ke nini datu orang disumpahi. Ini loco manusia ni. Jangan abahnya hendak benar bagus anaknya dongeng, kainya hendak benar bagus cucunya, hendak benar beratan bagus, tapi apa daya dasar Tuhan memberinya kaya itu susah. Ini makanya di dalam syukur harus memandang nang memberi, dan pemantang syukur harus merasa cukup atas pemberian Allah. Pemantangnya jangan pernah merasa kurang atas apa yang diberi Tuhan. Inya bila merasa kurang dikurangi Tuhan pulang. Ya Allah, bila merasa cukup ditambahi Tuhan terus. Nah, itu bedanya. Jadi rasa cukup. Jadi mudahan jangan pernah memandang kekurangan. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun menyebutkan dalam kitab Sidin bahwasanya kita disuruh selalu memandang di segi kelebihan manusia, jangan pernah memandang di segi kekurangan manusia. Karena setiap ciptaan Allah ada lebihnya, ada kurangnya. Namun kita ditangati memandang di segi kekurangan orang. Ketika kita memandang di segi kekurangan orang, disitulah celah kita menyambatinya, menghinainya,
mencaci makinya. Iblis himong, iblis senang, iblis gembira, akhirnya terjadi permusuhan. Jangan. Tapi disuruh selalu memandang di segi lebihnya orang. Adanya lebihnya orang. Orang ini pengoler tapi mengaji arat. Orang ini kata bisa begawi, tapi bila disuruh kuitan lakas banar. Ini macam-macam di segi ininya kurang, di segi ininya lebihnya. Itu sudah memang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang diberi Tuhan ada nang dilabiakan dan ada nang dikurangi. Tapi kita disuruh jangan pernah memandang di segi kurangnya, pandanglah di segi lebihnya, agar kita terus-terusan kawa memuliakan siapapun dan kada pernah kita memuji-muji diri nang mulia. Kalau kong madahkan diri udah mulia, kada tetap orang lain baikan aja, orang lain mulia aja, orang lain bagus saja. Itu. Jadi kawa mengamalkan kita memuji orang. Memangnya bila memuji orang, memuji abah, memuji guru, memuji orang soleh, memuji wali, hakikatnya tetap memuji Allah di hati kita. Hakikat di dalam pandangan hati kita tetap memuji Allah. Mau apa guru jaka manusia. Al-insanu sirri kata Allah. Al-insanu sirri, insan itu rahasia. Amun kita ada baikan di manusia tadi, kayak apa hendak mengenal Allah yang laisa kamitslihi. Allah tuh kada jauh. Kamunya Tuhan jauh, kada apa-apa. Diwujud Haji Iqbal ini mengandung kisah Tuhan sebagian. Kemana mencari Tuhan? Makanya jangan jatuh sanggul, jangan susah mencari bilah ada di rapun buluh, jangan susah mencari Allah ada di batang tubuh. Kemana lagi mencari? Kisah Tuhan sebagian nampak jelas benar, lebih jelas dari matahari. Mun kada melihat kang guru, kitanya nang picak. Ayolah nampak benar. Seluruh alam ini kada ada kalau tadi diadakan berarti tiap nang diadakan nang mengadakan kada pernah memisahi akan nang diadakan walau sedikit kemana kisah hablum minallah wa hablum minan nas ayatnya dua, tapi sesungguhnya tetap di pandangan wahdatus syuhud. Hablum minallah ada di wujud hamba, dan hablum minan nas pun ada di wujud hamba. Kawan mencari jauh-jauh. Hablum minallah membaguskan hubungan dengan Allah. Kisah Allah nampak di wujud guru itu. Kisah Allah nampak di wujud abah itu. Kisah Allah nampak di wujud mama. Di wujud guru itu nampak. Kayak apa kita supaya bagus hubungan dengan Allah? Baguskan hubungan dengan manusia. Ketika kita bagus hubungan dengan Allah dan dengan manusia di dalam satu wujud, inilah yang disebut wahdatus syuhud. Jangan pina mahayal jauh-jauh kemana? Batang tubuh kita ini sebagian zahir batin mazhar kisahnya Tuhan. Nampak benar kisah Tuhan. Ini cuma diri kita lain Tuhan, dan Tuhan kada berlukup di diri kita. Cuma nampak benar, kada parah lagi. Ini jangan kesama jauh-jauh. Jadi bujur jadi itu sanggul. Allah ada di batang tubuh. Cuma nyatakan anak komanya batang tubuh kita lain Tuhan, dan Tuhan kada berlukup di batang tubuh kita. Namun kisahnya, ceritanya nampak benar sudah. Afalnya nampak benar, sifatnya semua masyaallah. Makanya kita disuruh bagus lawan manusia, karena di wujud manusia itu al-insanu sirri. Insan itu rahasia.
ginang paham alhamdulillah, nang kada paham mudahan diberi paham kena. Iya mudah insyaallah. Nah disinilah kita kada boleh menyakiti sesama. Nah disinilah kada boleh menghina. Nggak boleh kita. Kenapa? Ada yang produksi Tuhan bertahan. Nang boleh kita kada setuju, nang boleh kita ingkari, nang boleh kata kita terima sifat dari manusia yang kada baik, sifatnya, tabiatnya, bukan wujud adanya. Kalau wujud adanya sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Nang maulah Tuhan. Jadi nang bisi anak harapan ulun jangan tapi disumpahi lagi nang maulah wujudnya itu Allah Ta'ala. Nang silahkan kita benci sifat-sifat nang kada baiknya, sifat-sifat nang kada baik itu nang boleh dibenci, jangan membenci wujudnya, jangan, karena itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah sekilas daripada kidam daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedia, arti sedia adalah Allah tidak didahului oleh tiada, sedangkan makhluk semua didahului tiada. Berarti kita diulah Tuhan. Tugas kita adalah banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita kada pernah minta kepada Allah untuk diciptakan, tetapi dengan kasih sayang Allah kita diulah oleh Allah, dan kita pun dilengkapi, diberi mata kau melihat, diberi telinga pun kau mendengar, diberi batis pun kau berjalan dan sebagainya. Semua berfungsi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang cinta diri wajib lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Syarat mencintai Allah, bagaimana kita disuruh adalah orang yang ingat Allah, artinya menjalankan suruhnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sudah jujur mencintai Allah, syarat mencintai Allah harus cinta Al-Quran dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mau pada mau. Jadi kalau kau cinta lawan Tuhan aja, undak ada cinta lawan Quran, undak ada cinta lawan Rasulullah, kada kawan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya kan? Ujar banyak pengakuan pada saat sebelum ayat ini turun, banyak nama mengaku kami cinta Allah, kami sayang Allah, kami kenal Allah. Kalau turun ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan wahai kekasihku Muhammad, amun jujur ia cintaku, artinya cinta Allah, fattabi'uni kata Rasulullah, maka ikuti akan daku. Apabila kada mengikuti Rasulullah, berarti bersyahadat, berarti kada wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berataan tanda mencintai Allah, cinta Al-Quran dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang di dalam Al-Quran berusaha diamalkan, dan apa yang dilarang berusaha ditinggalkan. Kemudian tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mau menggawi apa yang diketujui Rasulullah dan mau meninggalkan apa yang kada diketujui Rasulullah, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemanapun kita berada dan dimanapun kita adanya, hendaklah selalu alam pikiran, alam ganangan kita selalu merasakan bersama Rasulullah, baik dalam keadaan senang, susah, suka, duka, dalam keadaan genting dan bahaya, tetap merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain, tetap selalu merasakan kehadiran orang yang dicintai, kekasih batin kita. Maka di antara yang nampak menurut Al-Imam Busiri tanda orang cinta, hatinya selalu gelisah. Gelisah apa? Gelisah ingin bertemu. Gelisah apa? Gelisah ingin berjumpa. Gelisah apa? Gelisah ingin melihat wajah indah kekasihnya, baik di dunia ataupun di negeri akhirat.
Karena apa? Karena orang yang sudah cinta maka tatuha kada cinta itu ngarannya asyik. Asyik. Asyik kalau tolama asyik. Lawas pada mahadang, lawas sudah menunggu, lawas sudah menanti. Ya nurul wujud, wahai cahaya alam yang sangat indah. Ini nyaman jadi paham. Orang-orang cinta itu gelisah hatinya pasti hendak bertemu. Walau siang tadi bertemu, esok hendak bertemu. Ini cuma jatuh cinta. Ini orang-orang jatuh cinta pasti hendak bertemu terus. Gitu kalau kadang tujuan orang yang jatuh cinta tuh fa innal liqa kecuali adalah hanya hendak berjumpa. Hendak berjumpa lawan kekasihnya. Nah orang yang mulai ini babuk cinta itu dimuntungnya akan selalu basah menyebut nama kekasihnya. Kenapa? Karena menyebut nama kekasihnya adalah obat bagi hati. Obat. Bahkan orang yang telah karam di dalam cinta dan rindu itu inya kada kenal lapar, haus dan lagi. Kenapa? Karena inya perlu kekasih, bukan perlu yang lain dari kekasih. Kada ada yang diinginkan orang yang rindu kecuali berjumpa dengan kekasihnya. Maka yang paling sakit dari yang sakit adalah harus berpisah lawan kekasih. Yang paling sakit sehingga terucaplah lebih baik hidup menderita asal jangan berpisah lawan kekasih. Hakunnya makan sehari sekali asal lawan kekasih jangan terpisah. Sampai ada ucapan walau hidup di neraka tapi kada berpisah lawan kekasih jauh lebih nikmat. Ini bahasa orang yang sudah karam, bukan bahasa yang belum karam. Bahasa yang mampil jubah illallah, ini bahasa orang karam. Nang kita belum karam, berusaha menuruti. Kalau pengkadada yang dalam jubah kecuali Allah, ini orang yang karam. Seorang yang kada karam, perjuang, jangan. Kita belum karam. Nang sudah karam, jujur. Ya Allah sanggup demikian. Kenapa? Karena yang paling menyakitkannya, yang paling uyuh adalah harus berpisah lawan kekasih. Nah, mudah-mudahan kita berataan ini nang bujur cinta batang tubuh berarti harus dan wajib mencintai Allah. Tanda mencintai Allah wajib mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulullah. Tanda mencintai Al-Quran mengamalkan isi Quran, bukan sekadar membaca. Apa yang disuruh Quran kita amalkan dan apa yang dalam Quran kita jauhi. Kemudian yang kedua adalah mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda cinta dengan Rasulullah adalah mengasihi, yakni melaksanakan nang disuruh sidin dan menjauhi apa nang dilarang sidin, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW dan selalu merasa bersama dalam keadaan suka duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terancam, dalam keadaan gembira dan seterusnya. Apapun keadaannya tetap merasa kita kada berpisah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dalam keadaan susah payah, dalam keadaan umur yang lanjut, dalam usia yang sudah lanjut, rela guring di lereng pegunungan yang terkadang harus menahan lapar yang sangat dan terkadang harus menahan haus yang sangat. Kenapa? Karena hendak memisahkan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana panjangnya gunung Uhud ketika Rasulullah naik ke Uhud pun telah jatuh cinta kepada Rasulullah. Naik kedua kalinya Rasulullah, Uhud pun bergetar. Kenapa? Karena tak mampu menahan cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka di antara batu yang akan masuk surga termasuk Uhud, dan termasuk mimbarnya Sayyidina Rasulullah adalah kayu yang diganti mimbar itu, yang diberi hadiah oleh seorang wanita sehingga diganti. Ternyata belum beberapa langkah ditinggalkan Rasulullah ada tangisan, yakni isak tangis terdengar, dilihati dan didekati, ternyata seonggok bungkah korma bisa menangis karena punya cinta dan rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi diri kita berada, mudahan hati kita tidak sekeras Uhud, mudahan hati kita tidak sekeras akar kayu. Malu kita nantinya kalau tidak punya rindu kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat amat memperhatikan kita, yang sangat amat menyayangi kita, yang sangat amat peduli terhadap kita berada. Mudah-mudahan kita bisa menggembirakan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan insyaallah pada malam Selasa setengah bulan berikutnya itu malam Selasa hidup 29 lah, insyaallah kita khusus besan Rasulullah. Kenapa jadi khusus besan Rasulullah? Kita walaupun antum pian beratan bisi hajat ini, bahasa hajat itu, pian perlu doa anak, pian perlu ini sebagainya, tapi kita luangkan waktu sejak Isya sampai selesai sama-sama kita memuji, menyanjung, mendoakan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita minta tambah-tambah rahmat kepada Allah, kita minta tambah-tambah anugerah kepada Allah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita telah mengemingkirkan hajat kita, ketika kita mendulikan keinginan kita, ketika kita mendulikan akan keinginan-keinginan kita, tapi mendahulukan memuji Rasulullah, mendahulukan kita mendoakan Rasulullah SAW, insyaallah hajat kita yang kecil akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita khususkan pada malam Selasa di 29 kita akan maulid khusus bersama Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW, karena hakikat salawat adalah doa, yakni mendoakan Rasulullah hendak batahur budi akan jasanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa sidin tidak terhingga, jasa sidin tidak terhingga. Guru ulun menangis. Kenapa? Unajir sidin demi kita Rasulullah hakon kayanya. Rasulullah hakon kada makan, kenapa ditakdirkan demikian? Supaya umat nang kada makan tahu rasanya. Karena nabinya kada pernah tahu umatnya kelaparan, sedangkan nabinya kada pernah kelaparan. Bagaimana ia tahu rasa lapar? Kita sebelum ditakdirkan Tuhan jadi seperti demikian, kita kada akan paham. Kayak apapun kita mengesahkan, kayak apapun kita hebatnya berkesah, tapi sebelum kita merasakan kayak apa rasanya kalau tidak makan 3 hari 3 malam, sebelum kita dirasakan demikian baru tahu. Itu seterusnya. Itu juga lagi masih punya ayah, punya ibu, mungkin kita biasa saja. Kita belum dapat terasa bagaimana ada nyamannya orang yang sudah ada ayahnya lagi. Bagaimana ada nyamannya orang yang sudah tidak ada ibunya lagi. Sebelum takdir ini jatuh kepada kita, sebelum takdir jatuh kepada kita kada mungkin kau merasakan kayak apa ada nyamannya kada bisi abah, kayak apa ada nyamannya kada bisi mama. Begitulah seterusnya. Kayak apa kada nyamannya jadi orang miskin, kayak apa kada nyamannya jadi orang fakir, kayak apa kada nyamannya menjadi orang yang terhina dan sebagainya. Semua sudah dirasakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa dia duhai Rasulullah, sampai rasa sakit seperti maut pun telah dirasakan lebih dulu oleh Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bujur sidinlah nang bujur jadi abah kita sebujurnya. Sidin yang menyebutkan anak abul arwah, akulah bapak ruh. Jadi sayangi Rasulullah, kasihi Rasulullah, cintai Rasulullah, wujud-wujud di atas segala cinta yang kita miliki. Basahlah lidah kita untuk memuji dan menyanjungnya. Jadilah kita orang-orang yang termasuk hobi mendoakan Rasulullah SAW agar Allah terus menambah-nambah rahmatnya, Allah terus menambah kasih sayangnya, Allah terus menambah anugerah, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang terus mendoakan Rasulullah
Rasulullah dalam kalimat salawat, maka orang itu akan terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam hari ini meredai majelis kita, dan majelis ini mendapat sorotan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat pandangan wali Allah, berkat pandangan guru-guru kita yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menumpahkan hujan keberkahan di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala menumpahkan hujan rahmatnya, hujan maghfirahnya kepada kita semua bertaat. Mudah-mudahan Allah beri paham kita tentang kidamnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan kidam kita pun dapat selalu bersyukur kepada Allah, dan kita pun selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami, tolonglah kami, ganii kami untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadamu dan tahu terima kasih balas jasa terhadapmu, sehingga kami pun tergolong daripada hamba-hamba yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yakni hamba yang bersyukur kepada Tuhannya yang telah memberikan kesempurnaan nikmat kepadanya. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa ayah dan ibu kami, dan dosa keluarga jiran tetangga kami muslimin muslimat, dan ampuni seluruh dosa umatnya Rasulullah, ampuni seluruh dosa umatnya Rasulullah, ampuni seluruh dosa umatnya Rasulullah, lahir batin ya Allah. Ya Rabb, beri kami kesempurnaan nikmat, yang sempurnaan ma'rifatullah. Matikan kami dalam keadaan membawa kesempurnaan ma'rifah, dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilka niyyah wa niyatin salihah, hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wa walidayya. Sebelum ulun berdoa, ulun menjasakan talqin dzikir yang sudah ada bapak nang balum pian pajamkan mata barataan. Jadi ulun mengatakan la ilaha illallah 3 kali, nyarbuan pian mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana sanad dan ijazahnya sampai kepada Sayyidina Ali Karmudhah, dan beliau berhadapan bersambung lintuhut dengan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurang zikir ini adalah 3 kali diamalkan. Disiapkan, pajamkan mata barataan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najastukum kama ajazani min sayyidi. Nah, jadi berataan sudah. Jadi talqin dzikir ini sekurang-kurangnya diamalkan 3 kali. Sekurang-kurang mungkin dzikir daripada amaliyah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semalam sudah tentang amaliyah daripada wujud, itu memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qidam memperbanyak alhamdulillah atau syukur, atau apakah jenis pujiannya, yang penting syukur, dan syarat syukur rasakan cukup pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertahan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, berkumpul pulang di negeri akhirat. Mudah-mudahan jangan ada nambah pisahnya. Berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bertahan dunia akhirat selamat, husnul khatimah bi ghairi hisab. Minta ampun, minta rela, minta redha dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على رسول الرحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيعا للمذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم. واعف عنا يا كريم وعنا يا رحيم وعنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كافي محمد وكلمة محمد وسواك محمد وببركة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه محمد رسول الله اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد يقظة ومناما في الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله من أمور الدنيا وأمور الآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بآخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. الحمد لله ما شاء الله.